Part 11. Merasa tersaingi. Kenzo mengecup pipi Tasya setelah selesai memadu kasih. Laki-laki itu tidak pernah menyangka kalau wanita yang sedang mengandung anaknya secara perlahan mulai luluh dan membuka diri. Semua itu dia rasakan dari apa yang diberikan sang istri. Sikap Tasya juga jauh berbeda dari biasanya. Dia tidak langsung membelakangi suaminya setelah menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Wanita itu justru mengembangkan senyuman saat Kenzo mendaratkan ciuman di pipinya. Tasya ingin menunjukkan apa yang telah Siska tuduhkan kepadanya. Dia ingin sebelum pergi dari rumah suaminya melakukan tugas sebagai istri yang baik. Sebab walaupun dirinya sudah berusaha menjaga perasaan Siska, tetapi derita yang dia dapatkan. Terima kasih sayang. Kenzo memandang wajah istrinya. Terima kasih untuk apa, Mas? Karena kamu telah bersedia memenuhi hak suamimu. Untuk apa berterima kasih? Bukankah itu sudah menjadi kewajibanku sebagai seorang istri? Tapi malam ini, kamu berbeda dari biasanya. Jadi, kamu gak suka? Suka banget, sayang. Aku ingin agar kamu tetap seperti ini. Aku benar-benar terharu. Kenzo pun duduk, lalu mendekatkan wajah ke perut Tasya. Terima kasih nak, kamu udah bantu papa meluluhkan hati mama. Setelah berbicara dengan bayi yang ada dalam kandungan Tasya, Kenzo kembali merebahkan tubuh. Laki-laki itu tidak menyadari bahwa Tasya terharu melihat apa yang dia lakukan. Ada perasaan bahagia yang Tasya rasakan setelah memenuhi hasrat suaminya. Dia belum pernah merasakan ini sebelumnya. Biasanya, Tasya selalu bersikap pasrah ketika menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Tasya ingin menjalankan tugasnya sebelum meninggalkan Kenzo. Dia berpikir bahwa sudah saatnya dirinya melayani laki-laki itu dengan baik. Tindakan menolak yang selalu Tasya lakukan selama ini tidak pernah Siska percayai. Tasya merasa bahwa sudah sepantasnya dia menjadi istri yang menghormati suami sebelum kesepakatan bersama Siska berakhir. Sebab setelah dia melahirkan sang buah hati kurang lebih 3 bulan lagi, maka hubungan bersama Kenzo akan selesai. Aku sangat mencintaimu sayang. Aku ingin agar kamu melahirkan anak yang banyak untukku. Kenzo membelai rambut Tasya. Tasya menempelkan jari telunjuk kanannya di bibir Kenzo. Jangan pernah ucapkan kalimat itu lagi, Mas. Aku mohon, simpan cintamu hanya untuk Siska. Hanya dia wanita yang berhak menerima perasaan itu. Tasya tetap berusaha meyakinkan Kenzo. Aku tidak mungkin menyimpan rasa itu hanya untuk Siska, karena cinta yang kurasakan sangat besar untukmu. Kenzo meraih tangan Tasya, lalu menggenggamnya. Tapi aku tidak ingin menerima cinta itu, Mas. Aku harap kamu bisa ngerti. Aku gak peduli sayang. Yang terpenting bagiku adalah mencintai wanita yang telah mampu membuatku mengenal cinta yang sesungguhnya. Tasya tidak mengerti dengan apa yang Kenzo ucapkan. Maksud kamu apa, Mas? Tasya penasaran. Aku gak mungkin menceritakan ini padamu, karena aku tahu kalau kamu sangat menyayangi Siska. Aku gak ngerti, Mas. Lupakan aja tentang hal ini. Kamu fokus pada anak kita. Kenzo berusaha mengalihkan pembicaraan. Tasya makin bingung dengan apa yang dikatakan suaminya. Dia benar-benar tidak mengerti arah pembicaraan dari laki-laki tersebut. Hatinya terus bertanya, kenapa Kenzo mengucapkan kalimat yang susah dipahami. Tasya membuka mata dan mendapati suaminya sudah rapi dengan pakaian kerja. Setelah menunaikan salat subuh, Tasya tertidur hingga tidak menyadari kalau hari sudah pagi. Dia segera duduk sambil menguap karena masih menahan kantuk. Pagi sayang, tidurnya nyenyak banget. Kecapean ya? Kenzo mengembangkan senyuman sambil mengangkat alis. Dia pun duduk di samping Tasya, lalu mencium kening wanita tersebut. Sekarang jam berapa? Tanya Tasya kepada suaminya. Kenzo melihat arloji di tangan kirinya. Hampir jam 8 sayang. Apa?
Kenapa kamu belum ke kantor? Kamu udah sarapan? Tasya terlihat seperti orang panik. Kenzo tersenyum melihat reaksi Tasya. Dia bahagia melihat perubahan yang terjadi terhadap istri keduanya. Perhatian banget sih sama suami. Aku suka sayang. Kenzo meraih tangan wanita tersebut. Aku hanya ngingetin aja kok. Tasya berusaha memberikan alasan kepada suaminya. Tapi aku suka. Anak kita juga pasti bahagia mengetahui orang tuanya bisa akur seperti ini. Kenzo mengusap-usap perut Tasya. Sekarang kamu sarapan, terus langsung ngantor. Aku juga mau rebahan lagi. Badanku pegal. Tasya mengalihkan pembicaraan. Kok bisa pegal? Kenzo berusaha menggoda wanita itu. Nggak tahu. Cepetan sana, aku mau tidur. Tasya mendorong pelan tubuh suaminya. Tapi kamu juga harus sarapan sayang. Nanti aja, aku masih ngantuk. Tasya menutup tubuhnya dengan selimut. Kenzo menyibakkan kain tebal yang menutupi tubuh Tasya. Laki-laki itu mendaratkan ciuman di kening, lalu turun ke perutnya. Seperti biasa, Kenzo berbicara kepada anak dalam kandungan wanita yang dia cintai itu. Setelah melakukan rutinitasnya, Kenzo akhirnya keluar dari kamar Tasya menuju meja makan. Dia mendapati Siska yang sudah duduk menunggu dirinya. Wanita itu sangat heran melihat wajah sang suami yang terlihat berseri-seri. Pagi mas. Tasya mana? Siska menyapa suaminya. Akan tetapi, tiba-tiba wajah Kenzo mengalami perubahan setelah mendengar suara istri pertamanya. Pagi. Tasya masih ngantuk, jawab Kenzo dengan suara datar. Kamu masih marah mas? Tanya Siska setelah menyadari sikap yang ditunjukkan suaminya. Kenzo tetap diam. Dia sama sekali tidak memberikan respon kepada istri pertamanya. Laki-laki itu fokus menikmati sarapan yang dihidangkan. Setelah selesai memanjakan lambung, Kenzo pun beranjak tanpa mengucapkan sepatah kata pun di depan Siska. Wanita itu sangat sedih melihat perubahan yang terjadi terhadap suami yang dia cintai. Siska merasa kalau apa yang terjadi kepada Kenzo ada hubungannya dengan Tasya. Tanpa berpikir panjang, Siska lalu bergerak dengan kursi rodanya menuju kamar sahabatnya itu. Tasya! Siska berteriak setelah berada di kamar Tasya. Tasya yang baru saja hampir terlelap sangat terkejut mendengar suara Siska. Dia pun membuka matanya lalu duduk. Wanita itu mendapati sang sahabat berada di samping tempat tidurnya dengan wajah memerah. Ada apa sis? Kamu membuatku kaget. Tasya bertanya kepada Siska sambil memegang dadanya. Aku jauh lebih terkejut melihat perubahan sikap suamiku. Ini pasti karena kamu. Siska menunjuk ke arah Tasya. Aku gak ngerti apa maksud kamu sis. Jangan pura-pura polos di depanku. Tasya, kamu telah merebut suamiku. Tasya sangat terkejut dengan tuduhan yang Siska berikan. Apa yang dia pikirkan selama ini akhirnya kini menjadi kenyataan. Dirinya telah dituduh sebagai wanita perebut suami sahabatnya sendiri. Padahal sangat jelas kalau Siska yang meminta Tasya agar menikah dengan Kenzo. Tega kamu menuduhku seperti itu sis. Tasya merasa sedih mendengar apa yang Siska ucapkan. Tapi itu kenyataan. Itu gak benar sama sekali. Kamu yang memintaku menikah dengan Mas Kenzo. Aku tidak pernah merebut suamimu. Tasya tidak terima dengan tuduhan Siska. Kamu telah mengubah suamiku. Kamu gak pantas disebut sebagai sahabat. Aku membencimu. Setelah mengucapkan kalimat itu, Siska pun keluar dari kamar Tasya. Tasya merasa sakit mengetahui sahabat yang dia sayangi selama ini menganggapnya sebagai saingan. Tasya ingin agar waktu cepat berlalu. Setelah melahirkan anaknya, dia akan menjauh dari kehidupan Siska dan Kenzo. Apa yang akan Siska lakukan?